Memang inilah prinsipnya Gandhi, untuk tidak punya karakter ini dalam diri kita, karena ini nanti akan merusak. Yang pertama apa? Kekayaan tanpa kerja, wealth without work. Jadi kaya tapi tidak mau kerja. Kekayaan yang tanpa kerja itu akan merusak. Mungkin membuat orang malas, membuat orang tidak aktif, membuat orang ngertinya senang-senang saja, enak saja. Ini merusak jiwa, merusak mental kita. Kalau jiwa kita rusak, ya sudah, kita tidak akan mampu membangun dunia, menjalankan amanah sebagai wakilnya Tuhan di muka bumi dan seterusnya. Maka jangan will without work. Jangan memimpikan kekayaan tanpa kerja, dan jangan senang kalau punya banyak kekayaan tapi kita tidak punya aktivitas, tidak punya pekerjaan. Ini pelan-pelan akan merusak diri kita. Tetap aktif, tetap produktif, tetap kreatif. Nanti kekayaan hanya jadi efeknya. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai kita malas kalau ditarik jauh prinsip ini. Karena orang malas itu orang yang merusak hidupnya sendiri, sama seperti orang yang bunuh diri. Terus knowledge without character, pengetahuan tapi tidak punya karakter. Ini bahaya juga. Pengetahuan yang tanpa karakter ini seperti kita yang tidak punya prinsip tapi pinter. Hari ini kan kita dibanjiri banyak pengetahuan, banyak informasi dari medsos-medsos dan lain sebagainya. Ini kalau kita tidak punya karakter, maka kita hanya akan diombang-ambingkan. Ada berita ini, kita ikut ke sini, ada berita itu, kita ikut ke situ. Kita tidak punya karakter, tidak punya prinsip. Jadi kita tidak tahu cara kita menempatkan diri, cara kita merespon sesuatu, ini penting apa tidak penting, ini sesuai apa tidak sesuai dengan hidupku. Kita tidak punya parameter itu karena kita tidak punya karakter. Ini juga hati-hati. Yang ketiga, science without humanity, pengetahuan tanpa kemanusiaan, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Ini juga bahaya. Science for science, tidak memikirkan dampak kemanusiaannya. Yang penting demi ilmu dikembangkan sedalam-dalamnya, demi ilmu ditingkatkan setinggi-tingginya, uji coba sak pol-pole, tidak mikir ini kalau sudah jadi uji coba, ini manfaatnya apa untuk manusia. Gunanya apa, positifnya apa, negatifnya apa. Ini berarti mempertimbangkan kemanusiaan. Wong sains teknologi itu kan kita yang mengembangkan. Harusnya dia punya kontribusi yang positif untuk kehidupan kita. Jangan sampai science without humanity. Apapun sainsnya, termasuk ilmu-ilmu eksakta lah, ilmu-ilmu sosial, humaniora, ketika dia diproduksi oleh manusia sebagai sejenis ilmu pengetahuan, harusnya punya kontribusi yang positif untuk kemanusiaan. Tidak malah jangan sampai juga ilmunya tambah, teknologinya meningkat, tapi kemanusiaan semakin turun. Hidup sebagai manusia semakin tergerus. Wajah kita sudah bukan lagi wajah manusia, mungkin wajah robot yang mekanis, mungkin wajah binatang, bahkan mungkin wajah setan karena isinya hanya dengki dan ingin menjatuhkan yang lain. Nah, ini science without humanity. Kemudian politik without principle. Jadi politik yang tidak punya prinsip. Politik yang hanya ingin enak saja, numpuk kekayaan saja, menang saja di atas yang lain. Prinsipnya hanya menang kalah. Aku harus menang, yang lain harus kalah. Ini juga bahaya untuk kehidupan kita. Jadi politik yang tidak punya visi. Politik yang dijadikan pekerjaan, karier.
sebagai yang utama. Nah, kalau dia sebagai yang berarti tidak ada lagi target selain itu, apalagi mempertimbangkan kemanusiaan. Ini juga hati-hati, bisa membahayakan hidup kita. Kemudian pleasure without conscience, senang tanpa kesadaran. Mentang-mentang enak dilanjutkan, terus mentang-mentang senang diulang-ulang itu, terus tanpa kesadaran. Tidak masalah kita menikmati hidup, menikmati anugerahnya Allah, tanda kita bersyukur, tapi tetap dalam kontrol diri, tetap dalam kesadaran. Kalau tidak, nanti lahirnya euforia, lahirnya ekstase. Orang yang tidak sadar dalam kesenangannya, kenikmatannya, kegembiraannya. Sehingga kadang-kadang ucapannya tidak kontrol, perilakunya tidak kontrol, mentang-mentang menang, senang, terus ngomongnya malah menyakiti, perilakunya menyusahkan orang, dan lain sebagainya. Ini jadi diingatkan yang sedang senang, tetap sadar ya, tetap ingat diri, sadar diri, biar tidak masuk ke dalam jebakan pleasure without conscience. Kemudian commerce without morality. Dunia perdagangan, dunia ekonomi, dunia mencari keuntungan yang tidak mempertimbangkan moral. Kalau ini teman-teman mesti sudah paham bagaimana rusaknya, bagaimana tidak indahnya hidup yang kehilangan moralitas. Kehilangan moralitas itu setara dengan kita kehilangan kemanusiaan kita. Jadi commerce without morality. Jangan sampai ada ini karena akan menghancurkan hidup kita. Dan yang terakhir, yang nomor 7, worship without sacrifice. Worship without sacrifice itu menyembah atau sebut saja beribadah, tapi tidak mau berkorban. Nama lain dari tidak mau berkorban itu tapi tidak ikhlas, tapi penuh pamrih, penuh kepentingan-kepentingan. Di titik inilah nanti kalau tidak hati-hati, akhirnya amal akhirat digunakan untuk kepentingan sementara duniawi. Amal akhirat yang mulia dijadikan dalih untuk meraih kesenangan dunia yang sesaat, sementara, bahkan negatif. Itu karena worship without sacrifice. Makanya agama itu selalu mengajarkan kita mbok yo ikhlas, mbok yo tanpa pamrih, wong yo segala anugerah yang kita miliki itu bukan karya kita, tapi pemberiannya Allah. Wong berkorban sedikit saja, sholat kan ndak, atau zakat kan, atau puasa kan ndak harus kemudian minta bayaran kontan. Eman-eman dan seterusnya. Jadi worship without sacrifice itu maksudnya ya mari kita beribadah, menjalani agama secara ikhlas. Tidak karena pamrih-pamrih yang sifatnya pinggiran, tidak penting. Eman-eman kehidupan mental spiritual kita. Ini juga akan merusak hidup kita. Oke, baik. Jadi ini prinsip yang no ya. Jangan sampai ada ini dalam hidup kita. Kekayaan kita ya hasil kerja keras kita. Pengetahuan ya, ilmu ya, tapi tetap berkarakter dan demi kemanusiaan. Berpolitik tapi kita punya prinsip-prinsip. Kebenaran, kebaikan, keindahan, harmoni yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Seneng oke, menikmati hidup oke, tapi tetap harus sadar dalam kendali kesadaran. Berusaha di ranah ekonomi mencari keuntungan boleh, tapi tetap bermoral. Dan beribadah menyembah Allah ya, tapi harus siap berkorban. Tidak semuanya digantungi pamrih-pamrih. Oke, itu ya dasarnya, prinsip-prinsip. Baik prinsip yang yes maupun prinsip yang no. Semoga bisa ditangkap oleh teman-teman.